Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam, Kak. Oke, belum banyak yang hadir ya. Yang online juga masih berapa belum join. Oke, bisa dimulai. Oke, eh, pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang penelitian ya. Karena materinya kita gabung dua dua pertemuan jadi satu. Udah saya padatkan dan materinya yang kami share di The Learning ya. Untuk yang online sudah satu list detail, sangat detail sekali. Ya, kenapa Mas? Kok ke siapa? Oke, sebenarnya yang online ini untuk kelas online Mas ya, untuk kelas online aja sebenarnya, yang melalui Zoom. Beberapa ada yang izin karena berhalangan hadir ya. Eh, jadi nggak apalah sekali dua kali ya. Tapi harapan kami yang kelas MF bisa tetap mengikuti secara offline ya ke depannya, supaya ya sama interaksinya lebih enak karena yang di online ini kebanyakan di luar kota ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang penelitian. Nanti teman-teman akan ada tugas ya. Jadi di akhir sesi akan saya sampaikan tugasnya apa. Tidak terlalu rumit. Yang penting ada objek penelitian yang dijadikan acuan dalam merancang karya visual identity. Ya. Sebelumnya udah makan malam, teman-teman? Belum, pulang kerja semua ini ya. Mungkin teman-teman yang online masih di tempat kerja itu. Masih di kantor, Pak. Masih di kantor ya. Ya mungkin sedang halangan karena ada kegiatan entah apa ya. Oke, teman-teman. Di pertemuan ini mungkin ranah untuk ke desainnya masih belum ada ya, tapi kita adalah pengenalan dulu tentang basic-basic penelitian, terlebih tentang DKV ya, basic penelitian di DKV yang nanti akan menggiring teman-teman dalam merancang visual identity. Nah, di sini nanti akan membahas tentang design thinking, ya, yang kemarin sempat kita bahas di pertemuan pertama, sekilas ya, kemudian metodologi penelitiannya yang ada di dalam design thinking tadi, kemudian SWOT, STP juga nanti ada di dalamnya, hingga USB. Tapi USB kan nggak banyak, Kak. Semua membutuhkan USB ya, karena itu tingkat lanjut dari branding nanti ke depannya. Masih ingat ya ini ya, kemarin? Oke. Empati apa kalau masih ingat? Ini kemarin yang hadir siapa? Hadir semua ya? Pembanyaknya kemarin nggak hadir, juga nggak hadir. Apa empati? Kalau masih ingat, lu kok lupa? Ya silakan. Takes two. Apa? Yang online mungkin masih ingat? Apa kemarin? Berfokus pada feeling manusianya, Pak. Oke, berfokus pada manusia ya penelitiannya. Yuk. Oke, siapa manusianya? Target audiensnya. Cuma Odin aja. Hmm. Nah, lupa nih. Iya, Iya, lupa. agak lupa tapi menurut saya intinya itu tujuannya biar relate sama eh, target audiensnya Iya, gitu. betul. Tujuannya itu ya. Iya, Nah, siapanya nih? Mas ya, ada yang ingat? Siapa? Yang mendesain, yang sedang mengumpulkan data, Oke. Dan dan ini ya sebagai yang apa? Yang mendesainnya, pendesainnya. oke. Dia mengumpulkan data untuk ini apa? eh, ini istilahnya apa ya? Lupa dikit. Mencari ide untuk memecahkan masalahnya, masalah yang muncul.
Oke, kita sebagai penelitinya ya. Nah, sebagai peneliti, kita neliti apa? Siapa yang kita teliti? Ada produsen dan konsumen. Jangan dilupakan itu ya. Produsen dan konsumen. Ya, kita melakukan penelitian kepada perusahaannya, juga kepada target audiennya. Ya, ingat ya. Oke. Intinya nanti mendapatkan data. Ya, bisa melakukan observasi, wawancara, studi pustaka, dan boleh didokumentasikan baik secara visual maupun non-visual berupa audio. Tapi kalau digambar kayaknya kelamaan ya, foto aja. Kecuali kita buat mind mapping, boleh, produsen dan konsumen. Oke, setelah nanti teman-teman dapat data ini, data yang kasar, masih rough, kita akan saring itu. Kalau kita buat teh, biasanya kan punya saringan tuh. Teh yang kuno ya, bukan yang modern udah ada saringannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan sari-sarinya. Agar nanti laporan kita tidak terlalu panjang. Panjang dan wah, beratus-ratus halaman. Ya. Nah, di sini nanti teman-teman yang perlu dan wajib paling inti ya, paling intinya ya, tentang SWOT-nya nanti dikaji, kemudian STP-nya perlu dilakukan pengkajian juga ya, dan USP. Beberapa USP nggak terlalu dituliskan juga, tapi beberapa perusahaan memang menekankan bahwa USP ini sangat penting bagi perusahaannya. Jadi meskipun nanti ke depannya, ketika udah berjalan 5 tahun, 4 tahun, bahkan 3 tahun ada yang udah uh, menggunakan USP dalam perusahaan atau brand produknya. Ya. Contohnya kalau Unilever ya, itu kan corporate identity-nya ya, punya corporate identity. Kemudian punya brand produk. Apa aja Unilever brand produknya? Ya, apa aja? Itu keywordnya. Itu keywordnya. Keyword dari salah satu brand produk. Apa aja teman-teman yang online? Produknya dari Unilever. Aqua, Danone, Rinso, Pepsodent, apa lagi? Pons, Lifeboat. Lifebuoy, banyak ya. Nah, masing-masing ini punya brand produk yang logonya udah khas ya. Jadi ada logo perusahaannya, juga ada logo untuk produknya. Jadi jangan salah teman-teman, membedakan mana corporate dan mana yang untuk produk. Nah, kalau di kelas UMKM kebanyakan ya udah itu untuk usahanya langsung. Dalam produknya cuma satu atau dua varian aja minimal ya. Itu pasti menggunakan logo dari CV-nya yang utama di kemasannya, di plastiknya dan sebagainya. Ya. Tapi kalau udah perusahaan korporate besar, mereka punya produk yang masing-masing punya fungsinya, punya keunggulan dan punya unique selling proposition-nya. Kalau Lifebuoy apa, Mbak? Diposisikan sebagai produk apa? Kebersihan itu keywordnya. Intinya apa? Lifebuoy adalah sabun mandi. Sampo nggak ada? Ada. Juga ada. Ya. Nah, jadi setiap USP pasti punya keyword yang tertentu ya teman-teman. Kemudian kalau ada lagi bear brand, apa yang paling penting dari bear brand? Yang teman-teman ingat? Itu murni. Berarti yang lainnya nggak murni? Gitu. Oke.
Jadi harus punya satu keunikan yang ditonjolkan dalam sebuah produk tersebut. Susu yang menyehatkan badan, steril ya, gitu ya. Nah, SWOT, STP, USB akan kita bahas dan akan dijadikan tugas untuk minggu depan, gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Kita bahas yang dua dulu. Konsepnya mungkin bisa jadikan kalau nutut ya, kalau cukup waktunya bisa dikerjakan juga. Kita fokus di sini, teman-teman. Jadi empati, define, kalau waktunya cukup ke depannya ya, masih ada waktu, nanti teman-teman bisa nambahkan di brainstorming, mind mapping, keyword, hingga thumbnail layoutnya. Tapi nanti tugasnya cuma dua aja, empati dan define aja, satu tugas. Ya. Nah di sini saya rasa udah pernah mengalami semua ya, baik di SMA dulu ataupun di ketika baca buku, pasti sangat umum sekali. Apa itu, teman-teman? Observasi. Memperhatikan sekitar, Pak. Yang mana dulu nih? Ya, memperhatikan. Aku kamu Melakukan penelitian secara mandiri. mandiri. Ya. Bersama-sama nggak boleh? Boleh. Boleh. Oke. Ya, tapi intinya melakukan penelitian dulu. Oke. Bisa. Tadi siapa Mbak Tri? Iya, memperhatikan keadaan sekitar dan objek-objeknya. Oke, memperhatikan keadaan sekitar, lingkungannya ya. Betul. Ya, Menganalisis. menganalisis. Tahapan kedua itu. Oke. Tadi nggak apa, dalamnya ada. Silakan. Lihat dan mempelajari objeknya. Ya, intinya di tahapan pertama kita ngamati dulu, baru nanti dianalisis ya. Intinya di sini teman-teman wajib melakukan itu. Ya, entah nanti didokumentasikan gedungnya, eh, booth makanannya jika emang nanti objeknya adalah tempat penjual makanan, atau produknya difoto beberapa ya. Karena kemarin semester berapa ya? 2 semester lalu ada yang observasi toko minimarket ketika ada tugas untuk dokumentasi, semua produknya dokumentasi semua, ratusan produk. Ya, yang mewakili aja, mungkin mewakili makanan apa, mewakili eh, kebersihan apa dan sebagainya. Jadi perwakilan aja, atau foto secara jauh raknya itu juga boleh. Nah, yang kedua teman-teman nanti ada wawancara ya. Bentar ini ada banyak ya ternyata ya. Jadi kalau di materinya nanti saya share itu udah lengkap semua ya, karena bagi teman-teman yang tidak mengikuti kelas hari ini bisa membaca secara detail. Jadi tidak saya tulis poin-poinnya. Jadi ada observasi partisipan ikut serta kita dalam kegiatan mereka, entah bantu ngangkatin apanya, barang-barangnya ya, atau membantu terlibat di jasanya, misalkan bengkel, supaya kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian non partisipan tanpa turut serta, cuma lihat saja dari luar ya. Kemudian terstruktur, kita punya pedoman SOP yang khusus yang didapatkan di awal mungkin ya, entah dari internet atau dari pihak perusahaannya jika dilarang menyentuh mesin misalkan ya. Ketika observasi dilarang menginjak kabel warna merah mungkin. Kemudian tidak terstruktur berarti tanpa menggunakan pedoman, bebas saja. Ya, jadi lebih leluasa gitu. Nah, kalau wawancara adalah metode tanya jawab, sarlisan ya. Jadi ini sangat umum sekali dilakukan oleh peneliti terhadap responden ya. Responden ini adalah produsen tadi, pemilik usahanya atau karyawannya dan konsumen yang menggunakan produk-produk dari perusahaan tersebut.
Di dalam ini juga ada banyak. Ya, contohnya adalah wawancara mendalam. Intinya ini kita lakukan secara detail dan banyak sekali, teman-teman. Namun tetap rinci mengenai topik atau masalah, tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang terbuka ini boleh melebar. Mereka menceritakan hal lain pun tetap kita biarkan. Ya. Nah, sebenarnya A dan C ini hampir hampir sama ya teman-teman. Tapi yang di C ini lebih singkat karena udah spesifik dan terbatas, entah waktunya, entah pertanyaan juga sedikit dan sebagainya. Karena informasinya nggak terlalu banyak yang kita butuhkan dari mereka. Kalau yang D, ya bersamalah. Cuman lebih fleksibel sedikit daripada yang C. Ya. Kemudian studi pustaka. Ini yang jarang teman-teman lakukan karena malas biasanya. Ya. Malas lihat buku, malas lihat majalah, malas lihat jurnal, referensi di internet, dan sebagainya. Jadi kalau studi pustaka, ada sumber-sumber yang sudah dipublikasikan dari penulis sebelumnya ya, entah dari perusahaannya, udah disampaikan di internet, mengenai profilnya, visi misinya dan sebagainya ya. Itu bisa kita jadikan data juga. Ya, dari buku, jurnal, artikel, laporan, dokumen resmi dari perusahaan atau dari media tertentu ya, media massa. Ini bisa internet, boleh, maupun cetak, sangat diperbolehkan. Ya. Tapi kalau UMKM di lingkungan teman-teman tinggal, kayaknya belum ada uh, cetaknya ya. Mereka masih ala kadarnya, karena mereka masih usaha kecil, masih merintis kebanyakan ya. Kecuali kalau Indolakto lagi banyak perusahaan ya, seperti Nestle itu pasti mereka udah punya catatan di internet maupun cetaknya di perusahaan sana ketika teman-teman wawancara. Ataupun jika teman-teman ke pemerintahan tentang wisata, pasti juga udah ada data di internetnya maupun cetaknya. Ketiga ini kan cukup mudah ya dipahami ya teman-teman ya. Kalau nanti membutuhkan dokumentasi, silakan tinggal dokumentasikan. Misalkan kalau teman-teman wawancara melalui online Zoom, juga boleh di screenshot atau di record, atau melalui WhatsApp juga boleh di record. Intinya harus ada data yang mendukung, yang membuktikan bahwa teman-teman benar-benar melakukan penelitian secara real ya. Contoh lagi semester lalu juga ya. Ternyata dokumentasinya adalah wawancara bohongan dengan temennya, acting ya, di foto, ya, ya mungkin nggak apa-apa, tapi nilainya sangat kurang dibanding dengan teman-teman yang melakukan riset beneran. Setelah kita nanti dapat semua data tadi, teman-teman, kita akan merangkum semua hasil riset tadi di tahapan define secara terstruktur. Nanti ada urutannya, akan saya lampirkan di belakang materi dan akan saya share ya bagi yang belum dapat. Ini nanti akan berisi berbagai informasi tentang perusahaan atau usaha yang teman-teman lakukan observasi atau riset, termasuk jika emang udah punya dan visual berupa kemasan seadanya, cuma cap gitu aja. Gak apa, nanti dilampirkan aja fotonya. Atau punya logo tapi cuma logo type menggunakan font Times New Roman mungkin, nggak apa, ditampilkan aja. Atau udah punya logo, ya benar-benar berupa logo, tapi nggak maksimal. Juga tidak apa, ditampilkan aja di laporannya. Gitu ya. Nah, tujuannya apa teman-teman di tahapan ini?
Yang pertama adalah untuk mengklasifikasi data yang kita peroleh tadi. Kita tulis mana yang penting dan kita buang mana yang nggak penting. Kita arsipkan. Dan dari data tersebut kita juga bisa menelaah atau kita pahami antara dari produsen, konsumen, kenapa kok nggak sinkron, ada masalah apa, itu kita akan dapat di tahapan ini, teman-teman. Ya, jadi kita bisa baca berkali-kali atau dengar berkali-kali dari hasil wawancaranya, kemudian kita rangkum, kita tuliskan dalam laporan. Nah, dari tahapan tersebut, teman-teman nanti akan mendapatkan atau menemukan permasalahan yang benar-benar intinya apa sih. Ya. Nah, tahapan define ini itu wajib sekali berakhir dengan membuat pernyataan masalah apa yang sedang terjadi. Boleh 1, 2, bahkan 5. Kalau sampai 100 masalah, janganlah ya, kita batasin aja. Karena kalau banyak masalah, semakin banyak media yang kita eh, buat nanti ke depannya. Jadi untuk di mata kuliah visual identity ini kita batasi masalahnya, jangan sampai lebih dari 10 masalah, sehingga medianya tidak terlalu banyak. Nah, fokus masalah ini biasanya kita sebut sebagai POV ya, point of view. Jadi mana yang kita sorot yang paling utama di situ. Dan tentunya ini harus berkaitan dengan visual identity. Kalau berkaitan dengan keuangan itu bukan masalah kita, teman. Ya, misalkan UMKM A mengalami penurunan karena tidak punya modal, modalnya kurang. Nah, itu di luar ranah kita sebagai seorang DKV ya. Kalau bisa diselesaikan dengan masalah orang DKV, silahkan. Tidak apa-apa. Tapi sangat berat kalau masalah keuangan. Jadi ada beberapa poin yang kita jadikan acuan dalam menentukan point of view ya teman-teman. Jadi hampir sama tadi, kita fokus pada konsumen dan target yang spesifik di sini. Kemudian kita harus benar-benar memahami tentang apa sih maunya konsumen tersebut. Pengen yang seperti apa? Apakah pengen yang murah? Apakah pengen yang mahal? Apakah pengen yang berkualitas tinggi? Dan sebagainya. Tapi semakin tinggi kualitasnya akan semakin mahal harganya. Tentunya kita juga memahami tentang produsennya, pemilik brandnya ya. Harus rasional juga teman-teman. Kalau dulu ada contoh kasus itu pemilik brandnya jual roti ya. Itu punya angkatan 2019. Tapi nggak mau logonya itu dibuat menyerupai roti dan sebagainya nggak mau. Pengennya gambar kucing karena sangat mencintai kucing. Nah, dari situ akan ada sudut pandang berbeda dari target audiens nanti. Apakah ini makanan kucing atau makanan orang? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kalaupun teman-teman harus mengikuti eh, permintaan by request ya, harus disesuaikan dengan visualnya, teman-teman. Jangan sampai ada gambar kucing memakan roti. Ya, pastikan kucing tersebut hanya sebagai logo mark yang mewakili namanya. Ya. Kemudian ini fokus pada diri kita ya. Pemahaman tentang ide-ide sebagai desainer ya, yang dapat memberikan solusi. Ini jarang sekali terfikirkan. Namun wajib kita lakukan karena kita adalah problem solver. Sekali lagi saya ingatkan, kita bukan desainer ya, murni ya, tapi kita adalah konseptor.
Sekalipun nanti outputnya kita perancang sendiri sebagai desainer nggak apa-apa. Yang utama adalah kita adalah konseptor, pemecah masalah, problem solver. Nah, ini adalah point of view yang baik yang pernah saya baca ya dari sumbernya. Fokus dan dapat mengelompokkan masalah. Kemudian memberikan referensi untuk mengevaluasi ide yang muncul. Jadi selain kita sebagai perancang desain atau perancang solusi, ketika nanti teman-teman diskusi dengan pemilik brandnya, kita harus bisa mengedukasi mereka. Mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang kurang baik. Biasanya mereka ketika udah melihat desain kita ya, direvisi semua. Ingin revisi seperti A, seperti B, dan sebagainya. Karena apa? Pengalaman empiris mereka sebelumnya itu masih kurang dibanding kita sebagai problem solvernya. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman yang baik bagi klien kalau kita sebut di dunia kerja ya. Gini loh yang benar menurut teori A atau dari isu yang terjadi saat ini, dari hal yang pernah kami baca dan sebagainya. Kalau yang bagus ya seperti ini. Jadi harus bisa mengedukasi. Kita juga harus bisa memahami rasa mereka, maunya apa, pemikiran mereka inginnya seperti apa. Baik produsennya maupun konsumennya. POV yang baik harus bisa membantu kita dalam merancang konsep yang lebih mudah. Jangan sampai mempersulit kita dalam membuat konsep. Intinya, semakin spesifik target yang kita tentukan, semakin mudah kita menentukan gaya desainnya, menentukan warnanya seperti apa, menentukan icon apa yang akan muncul di sana nanti. Semakin luas targetnya, sulit kita nanti. Range-nya harus dibatasin. Kalau di mata kuliah kita, nanti akan kita batasin 10 tahun range-nya. Misalkan 20 tahun sampai 30 tahun. Tidak boleh melebar 5 tahun sampai 60 tahun, nggak bisa. Karena keinginan anak 5 tahun akan berbeda dengan keinginan orang 60 tahun. Ya, kalau 5 tahun biasanya suka gambar-gambar yang lucu, warna-warna yang cerah. Ya. Kalau 60 tahun suka gambar wayang mungkin ya, wayang warna-warna yang cenderung kalem, eh, gelap mungkin, dan sebagainya. Jadi setelah kita menuliskan data tadi, kita harus bisa membaca ulang. Jangan sampai cukuplah sekian aja. Tidak perlu saya baca lagi. Jadi perlu dikaji ulang ya. Dan yang F, payoff yang baik akan dapat memandu kita dalam menciptakan inovasi yang terbaru. Ya. Nah ini ada intinya ya. Intinya, penetapan define, kita melakukan analisis data yang kita peroleh. Itu aja teman-teman. Dan menyampaikan data tersebut dalam bentuk laporan yang jelas dan terstruktur sesuai dengan template yang akan saya berikan nanti. Nah, pisau bedahnya tadi adalah SWOT. Udah tahu semua ya, SWOT itu apa ya? Oh, Yang online? Oke ya, Pak. STB, nah ini yang mungkin tidak semua tahu, makanya nanti akan saya breakdown juga lebih detail tentang STB dan SWOT juga akan saya ingatkan kembali. Oke, untuk dasar dari tahapan itu kok aneh ya? Nggak berubah. Ya, coba next. Oh, berubah. Kalau hitam mungkin nggak berubah dia. Oh iya.
Oke, untuk tahapan empati dan defense mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Yang online? Belum, Mbak. Belum. Yang offline? Ya, silakan. Ini mic-nya. Sampai kapan? Ya, tidak apa-apa. Tapi teman-teman yang itu nggak dengar. Oh, iya. Tadi kan dijelaskan bahwa ketika kita mau observasi, salah satunya adalah dengan melakukan wawancara terhadap narasumber, misalnya UMKM ya Pak ya. Pemiliknya. Ya, salah satunya UMKM. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita melakukan wawancara terhadap narasumber yang misalnya punya idealis yang tinggi gitu. Misalnya dia punya toko roti gitu, Oke. tapi maskotnya kecoa gitu misalnya kan. Sepertinya kan kalau dikaji di TKV kan kayaknya agak kurang masuk. Oke, itu aja. Ya, Oke. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, contohnya ya. Jadi kita harus bisa mengedukasi mereka. Kalaupun mereka tetap idealis, kembali ke kita, gimana cara kita memvisualkan kecoa agar enak dilihat sebagai produk makanan. Seperti apa kira-kira? Ada yang tahu? Kita buat piktogramnya. Jadi tidak menyerupai kecoa asli, melainkan kita sederhanakan bentuknya. Seperti di mata kuliah bahasa visual kemarin, bagi yang ikuti ya. Jadi ada sistem simplifikasi bentuk. Kalau foto murni kita tampilkan di kemasannya, otomatis nggak mau makan yang lihat ya. Tapi kalau kita modifikasi bentuknya menjadi piktogram yang unik, lucu, atau menyerupai robot mungkin ya, jadi lebih bagus, lebih enak dilihat, dan tidak akan mengganggu selera orang yang akan makan roti tersebut. Itu adalah solusinya. Jadi semua tetap kembali kepada kita, teman-teman, sebagai pemecah masalah. Kalau kita nyerah di situ atau meninggalkan mereka, wes ganti objek aja lah, ganti produsen, ya berarti nggak bisa menyelesaikan masalah. Iya. Tapi akan sangat berat nanti teman-teman jika teman-teman di sini akan memilih objek penelitiannya yang udah memiliki peneliti yang kuat. Misalkan melakukan penelitian di Coca-Cola, wes. Dengan penelitian di Toyota, sulit karena mereka udah kuat. Uh, penelitinya, logonya udah kuat, bahkan mereka rela membayar miliaran demi membuat logo tersebut. Dan sudah terjadi. Seperti logo Xiaomi ya, itu laku berapa miliar itu. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. oke. Yang online mungkin? Pak, Belum ada juga. eh, Ya, silakan. bisnisnya itu harus ini enggak apa namanya? Sorry, maaf. Jadi perusahaan yang kita wawancarai nanti itu boleh nggak berupa perusahaan jasa itu? Atau istilahnya jadi dia nggak punya produk apa? Boleh. Atau atau itu PT apa sih? Ya udah katakanlah PT Batubara gitu misal. Boleh. Antara produk dan jasa boleh. Atau misalkan jasa outsourcing ya, itu juga boleh. Oke. Jadi bebas saja. Nah, intinya mereka yang sedang berusaha, ya. Berusaha membuat perusahaan. Pak, Ya, silakan. kalau misalkan badan non-profit gitu, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Lembaga, tidak apa-apa. Misalkan kumpulan eh, rohani juga nggak apa.
dipersilakan. Intinya mereka yang membutuhkan identitas untuk dikenal lebih banyak orang atau ingin dipandang lebih baik bagi orang lain. Contohnya apa lagi ya? Kalau non-profit itu ada anggota geng. Organisasi boleh, organisasi boleh. Ya, boleh. Atau pencinta kucing, cat lovers. Jika ada komunitasnya, pengen buat logonya agar lebih terkenal untuk di media sosial mungkin ya. Kemudian bisa mengadakan seminar mungkin depannya, cara memandikan kucing yang baik, agar tidak kedinginan, juga boleh. Atau teman-teman punya komunitas skateboard, komunitas sepeda, dan sebagainya. Itu juga boleh. Intinya tujuannya mereka ingin dikenal, menciptakan brand image, menciptakan brand awareness, atau menginformasikan kepada klien umum. Itu juga dipersilahkan ya. Begitu. Ada lagi? Tadi kebanyakan. Yang cowok pasti bengkel, tempat kopi, yang cewek toko roti, kecantikan, udah itu. Paling banyak ya. Jarang sekali ngambil tempat wisata, pantai, mana, balik Kambang apa, tidak ada. Kemarin ada sebagai tugas akhir sih. Jadi Pantai Coro di daerah Malang Selatan, bukan Malang Selatan, Blitar. Ada yang tahu Pantai Coro? Ada yang tahu ya. Jadi membutuhkan media sendiri. Selain logo juga butuh sound system, penunjuk arah, karena tempatnya cukup tersembunyi. Ya. Ada lagi teman-teman? Oke, lanjut ya. Oke, mungkin ini akan saya percepat nanti teman-teman, karena data-data di sini bisa dibaca secara mandiri ya. Nanti siapa yang masih ingat SWOT di sini, baik yang online maupun yang offline? Ya, Analisis SWOT, menurut saya kalau strength itu kita harus tahu kekuatan apa yang mau kita sampaikan ke target audiens, sama kita harus tahu kekuatannya dari segi produsennya juga. Weakness-nya itu, kelemahan dari produknya itu apa. eh, Opportunity itu lebih ke arah peluang atau tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Threat itu ancaman atau mungkin bisa dibilang resiko, ya maksudnya bagian dari resikonya juga. oke. Ya, ada yang punya pendapat lain? Selain pengertiannya? Mungkin boleh izin jawab ya Pak. Ya. Ini masalah satu teknik membedah dari keunggulan dan kekurangan dari sebuah perusahaan. Misalnya ya, salah satunya misal perusahaan. Jadi apa yang harus kita perhatikan untuk fokus menciptakan pengembangan, apa yang harus kita pastikan untuk tidak terjadi kesalahan seperti itu Pak. Ya, itu tujuannya nanti ke depannya. Jadi gini strateginya teman-teman. Kita akan memanfaatkan peluangnya. Kita akan mengantisipasi ancaman yang terjadi. Dan kita manfaatkan kekuatan kita untuk nggak bisa muncul ya di ini. Dan kita akan mengurangi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman. Ya. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal di sini. Nah, faktor internal adalah kekuatan dan kelemahan. Itulah faktor internal dari perusahaan ya. Termasuk dari kualitas dan kuantitas SDM yang kita miliki, yang perusahaan miliki ya, termasuk sumber daya lain, misalkan keuangan, finansial ya,
fasilitas, peralatan, distribusi, dan sebagainya, itu juga bagian dari faktor internal. Dan ini akan sangat-sangat mudah untuk kita pahami. Akan sangat mudah untuk dipahami oleh produsen. Karena mereka tahu tentang dirinya, keadaan di lingkungannya. Tapi kalau faktor eksternal, harus melakukan penelitian. Harus punya orang yang bekerja di lapangan, memata-matai, mencari data terkait dengan kompetitor. Ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan analisis internal. Bisa mengukur kinerja perusahaannya untuk setiap keberhasilan dan kegagalan, ya. Membandingkan pencapaian kerja dengan perusahaan, sasaran seperti apa, tercapai apa enggak, ya. Kemudian bisa membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor sejenis, apakah kita udah lebih baik daripada mereka. Kemudian kita mencari faktor-faktor yang menunjang dan faktor apa yang menghambat dalam mencapai keberhasilan tersebut. Dan kita juga bisa menentukan kekuatan kita itu apa. Selain kita miliki, ya, kita juga bisa menciptakan kekuatan kita itu apa. Dan kita juga bisa menghilangkan kelemahan yang kita miliki atau yang perusahaan miliki nanti, teman-teman, ketika observasi. Sementara faktor eksternal adalah peluang dan ancaman. Bisa dari tren, bisa dari budaya, bisa dari ideologi, bisa dari perekonomian global, teknologi, sumber pemodalan, mungkin bank, ya. Kemudian bisa regulasi atau peraturan dari pemerintah. Misalkan gini, teman-teman. Anda sedang membuka usaha di Jalan Malioboro, toko ayam Cak Dul misalkan, ya, Cak Mun, toko ayam Cak Mun di Jalan Malioboro. Setahun pertama lancar sekali karena rasanya enak, banyak datang, ya, karena strategis tempatnya, karena kursinya juga masih empuk untuk didudukin orang dan masih bersih. Nah, kemudian ada orang buka toko di seberang kita, ya, toko ayam Cak Min. Itu termasuk internal atau eksternal, teman-teman? Eksternal, ya, karena ancaman bagi kita. Dan kita udah mulai menurun penghasilannya. Nah, 2 bulan kemudian komputer kita tuh kebakaran tokonya. Itu termasuk apa? Faktor apa? Eksternal juga, peluang kita. Yang dari sana pindah ke tempat kita akhirnya. Nah, mereka perbaikan lagi. Di tingkat tempat makannya, banyak lampu-lampunya, dikasih tanaman, juga merupakan faktor eksternal, yaitu ancaman. Nah, dari ancaman tersebut, kita harus punya kekuatan, teman-teman. Ya, harus punya strength. Kita pasang sound system DJ-an di tempat kita. Mungkin gitu, mungkin. Ya. Intinya kita harus bisa menggunakan kekuatan kita untuk melawan ancaman tadi, ya. Termasuk ini yang paling penting nih, peraturan pemerintah nih, yang sering sekali berubah-ubah, ya, setiap waktu, ya. Teknologi juga semakin pesat, menjadi ancaman juga bagi usaha-usaha yang sekarang sedang berjalan. Apalagi ikuti tren. Anak-anak yang suka main TikTok akan cepat berubah keinginannya
karena lihat tren di TikTok. Minggu ini lagi rame makan mie pedas campur ceker pedas. Tuh ayam Cak Mun nggak laku akhirnya. Karena ada tren di TikTok yang sedang hype. Nah, untuk menganalisis eksternalnya, kita harus bisa menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada perusahaan. Seperti tadi ya, kita amati kompetitornya juga. Ya. Kita harus bisa mengumpulkan data tentang kondisi tertentu yang ada di lingkungan kita. Yang C, jarang sekali ya, kita harus bisa membuat prediksi-prediksi yang akan terjadi ke depannya jika eh, akan berpengaruh pada perusahaan kita. Sebenarnya ini adalah ranah orang manajemen ya. Tapi kita harus bisa belajar itu. Karena orang DKV adalah multidisiplin ilmu. Kita nggak bisa berdiri pada satu ilmu desain grafis saja, teman-teman. Kita harus bisa mengikuti eh, ilmu-ilmu yang lainnya. Sosiologi, ya. Karena kita berhadapan dengan orang, geografi, terkait dengan distribusi, pemasangan sound system nanti, dan sebagainya. Termasuk sejarah. Kita juga harus memahami itu. Karena orang DKV adalah orang multidisiplin ilmu yang harus bisa semua ilmu dan menerima semua ilmu yang ada. Ingat ya, kita orang desain, kita orang komunikasi juga ya, kita orang visualizer. Oke. Ini bisa dibaca nanti, saya share materinya ya. Ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan acuan dalam uh, penelitian nanti ya. Ada banyak sini. Nah, intinya nanti teman-teman akan membuat tabel semacam ini, teman-teman. Jadi ada matriksnya di sini, yang samping sini adalah kondisi eksternal, kemudian yang atas adalah internal. Jadi dari kuat dan peluang nanti bisa ditemukan solusinya apa. Kita bisa rancang itu. Ini minimal 3 ya. Boleh dalam bentuk tabel gini atau paragraf, dipersilahkan. Jadi ada SO1, SO2, SO3, dan seterusnya. Kita gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluangnya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita atasi kelemahan kita dengan menggunakan peluang yang terjadi. Kita akan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Dan kita akan kurangi kelemahan dan menghadapi ancaman. Yang paling berat yang WT ya. Karena titik paling ujung pojok tuh, udah ada habis. Nah, dari ini dulu teman-teman ada yang ingin ditanyakan? SWOT itu bisa dibaca di bukunya Akmal Musdayat Kolil ya. Di sini di kelihatan nggak yang online ya? Jadi baca di buku ini ya. Nah, Akmal Musdayat Kolil, satu-satu branding ideas. Atau lebih kompleks lagi yang 150 sama Pak pengarangnya, penulisnya. 150 brand awareness ya, bisa dilihat ya. Sama, Akmal Musdayat Kolil. Jadi ini untuk SWOT, STP, kemudian
brand communication AIDA. Ada yang tahu AIDA? Ya, apa? Attention. Terus in interest. D. Keinginan apa? Hasrat apa? Desire. A-nya bergerak berarti action. Itu nanti ketika teman buat iklan bisa menerapkan itu. Buat poster bisa menerapkan AIDA. Nanti akan kami bahas lebih lanjut ya di proses perancangan media nanti ke depan. Kita fokus di penelitian dulu. Ada pertanyaan bagi yang online? Itu nggak ada PDF-nya ya, Pak, yang buku tadi, referensi. Nggak ada PDF-nya. Eh, sebenarnya di internet banyak deh, banyak sih. Terkait dengan SWOT itu banyak. Nggak harus buku ini, nggak teman-teman. Jadi ada banyak buku yang membahas tentang SWOT. Kalau matriksnya bebas, boleh dalam bentuk tabel seperti ini atau boleh paragraf 1, 2, 3. Kalau di internet, di web juga ada. Silakan, nggak harus buku ini. Ini cuma jika ingin baca ya. Di perpustakaan ada yang ini. Silakan dipinjam, tapi harus pagi ya. Jam segini tutup. Sore jam 3 itu boleh. Terus main-main dibaca dan dipinjam. Ya. Oke, nggak apa. Nanti tulis nama dan NIM ya di grup ya. Itu biasanya. Karena absennya berbeda antara yang online dan yang di offline. Sekarang paperless udah saya masukkan di Simaka semua. Semua kelas, baik yang reguler, eksekutif, online, semua udah paperless. Tidak menggunakan absen ini lagi, kecuali angkatan yang 2019. Yang udah tua, nggak lulus-lulus ya. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan, silakan. Nah, kemudian ini yang penting, yaitu STP. Ini harus wajib di luar kepala ya. Teorinya harus selalu ingat kapanpun itu, karena basic kita sebagai orang desain komunikasi visual harus berpegangan pada ini, teman-teman. Di segmen, target, dan positioning. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan atau tahu? Disampaikan, silakan. Apa itu kira-kira STP itu? Ya, pertama silakan. Nando? Apa itu STP? Segmenting, targeting, sama positioning. Saya tanya artinya. Artinya itu STP ini kita itu apa ya? Usaha kita itu kita segmenkan, kita atur posisinya, targetnya siapa, terus segmennya di mana, segmennya Bu untuk contohnya untuk orang tua atau orang anak kecil, dan positioningnya ini kita usahanya ini kita taruh mana, seperti itu. Taruh mana? Fisiknya Lebih ke maksudnya? ya, Di rak yang depan atau belakang gitu maksudnya? ya. Oke, terima kasih. Sangat tidak membantu ya. Oke, akan saya jelaskan berarti ya. Mungkin ada lagi tuh Mbak Tri atau Mas
Arham, Mas Arjun juga belum ada suaranya ya dari tadi. Kayaknya memfokuskan audiensnya itu tadi ya, Pak. Oke, ya. Ada yang pendapat lain? Mau nambahin Pak. Ya, silakan. Jadi segmentasi itu yaitu apa ya istilahnya men mendivide ya kan mendivide pasar gitu loh menjadi eh, grup-grup kecil gitu loh. Jadi kita apa ya pasar kita yang mana yang sama gitu kan. Jadi dikelompokkan gitu. Setelah itu baru eh, targeting itu lebih ke istilahnya menargetkan bisnis kita itu mau menuju yang kemana, mau ke pasar yang mana gitu kan. Terus apakah kita punya apa istilahnya resource yang cukup gitu loh untuk menuju ke target pasar itu gitu kan. Saya itu positioning lebih ke penempatan brand. Jadi penempatan brand kita itu dibandingkan sama brand-brand lain itu apa sih? Jadi kayak ya, identitasnya, terus uniknya gitu kan. Terus posisi lebih ke apa ya? Apa sih yang bisa di-highlight dari brand yang kita punya gitu sih, Pak. Oke, ya. Jadi segmenting, tahapan ini ya, tahapan segmen target positioning adalah kita sadari teman-teman, kalau di pasar itu orang-orangnya sangat heterogen. Ya, jadi banyak keinginan yang berbeda. Mereka semua itu punya keinginan yang A, yang B, yang C, dan sebagainya. Maka kita jadikan lebih homogen, memiliki kebutuhan, keinginan yang sama. Ya. Supaya apa? Kita lebih mudah dalam merancang media apa yang cocok bagi mereka. Ya, ini membuat kelompok masyarakat jadi lebih homogen dalam ciri-ciri yang sama, kebutuhan yang sama, dan perilaku yang sama. Nah, setiap kelompok yang homogen ini dinamakan segmen, teman-teman. Jadi ada banyak di sini. Ada geografis, ada demografis, ada psikografis, dan behavioristis atau behavioral. Ini ya, datanya di segmen ini yang geografis adalah tentang lingkungannya, di mana orang tersebut tinggal, hidup, melakukan aktivitas. Ya. Bisa terkait dengan lokasi, bisa terkait dengan curah hujan mungkin, suhu di sana ya, bisa terkait dengan zona waktu, kemudian kebudayaan mereka seperti apa, ya. Tergantung dari wilayahnya juga. Bahasa juga mempengaruhi uh, segmen di geografis ini. Misalkan orang-orang yang kita tuju ini adalah orang pegunungan. Cenderung dingin, mereka akan membutuhkan jaket yang tebal apa tipis? Tebal. Jadi ketika kita membuat konveksi, kita akan membuat desain yang tebal. Karena secara segmen, orang kita pilih adalah orang pegunungan dengan suhu yang dingin. Ya. Kemudian ada demografis. Data tentang orangnya secara fisiknya ya. Baik meliputi umurnya, jenis kelaminnya ya, pria atau wanita, tidak boleh ditulis pria dan wanita. Tidak boleh. Kalau emang di demografis adalah pria dan wanita, ya udah cukup sebutkan umur aja. Tidak boleh ada secara segmen adalah pria dan wanita. Emang ada gender apa lagi selain itu? Tidak ada ya.
Terlebih kita di Indonesia. Kalau di Thailand mungkin ada, ya. Tapi di Indonesia cukup sebutkan umur. Kalau emang secara demografis adalah pria dan wanita. Kecuali produk kecantikan yang dikhususkan untuk wanita, baru boleh tulis wanita umur sekian. Ya. Kemudian termasuk pendapatan mereka menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas. Pendidikan mereka akan sangat berpengaruh. Kemudian status mereka, apakah udah menikah atau belum, apakah punya keluarga besar atau tinggal sendirian. Ya, itu juga sangat berpengaruh bagi segmen yang kita tulis. Kemudian yang psikografis adalah keterlibatan terhadap diri sendirinya secara individu ya. Gayanya mereka lebih mementingkan nilai value, kemudian ketertarikan dan kepribadiannya terkait dengan fisik ya. Kemudian yang behavioral atau heuristis ya, terlibatan diri terhadap brand mereknya. Jadi udah berbeda. Jadi keterlibatan diri terhadap merek, entah dari penggunaannya, boros atau seperti apa ya, menggunakan alat dengan kasar atau dengan hati-hati, termasuk dengan kesetiaan terhadap brandnya, nggak mau menggunakan HP selain Samsung, misalkan. Tidak mau menggunakan sabun selain Lifebuoy. Kemudian tentang pembayarannya, mereka lebih cenderung membayar secara digital. Nggak mau cash, udah gak zaman. Pokok QRIS, nggak mau makan di sana karena tidak menerima kris atau QRIS. Atau pengalaman mereka dalam kehidupan menggunakan produknya. Ya. Saya nggak mau menggunakan produk A karena saya punya pengalaman buruk dengan produk A. Nah itu ya, jadi nanti bisa dibaca lagi lebih dalam di materi yang akan saya bagikan nanti. Kemudian yang target, dari segmen tadi kan masih luas ya, masih banyak ya. Nah segmen mana yang akan kita tuju dan dikembangkan, dan segmen mana yang harus ditinggalkan. Kalau ada gambarnya di sini, nah ini, segmentasi. Ada yang merah, biru, hijau, besar, kecil, ya. Mana yang kita tuju? Kalau target berarti ya harus fokus, tidak boleh melebar. Disinilah kita harus bisa membatasi range umurnya. Kalau di mata kuliah kita akan kita batasi 10 tahun maksimal. 5 sampai 15. Atau mengikuti pedoman usia di kementerian yang sudah dibakukan. Remaja awal, remaja akhir, dewasa, orang tua dan sebagainya. Ya. Nah, strateginya apa? Tentunya kita definisikan seperti tadi. Kita kelompokkan secara seperti itu. Kita survei, bisa dari internet, bisa dari media ya. Misalkan teman-teman ingin mengetahui siapa orang yang menyukai apa itu yang Labubu, K-pop, yang sekarang sedang promosikan Labubu itu apa? Blackpink. Itu ya. Jadi kita bisa lihat di pengikutnya Instagramnya Blackpink untuk mengetahui target yang ingin kita tuju. Ya. Jadi bisa melalui media. Nah, kemudian positioning itu bukan tempat, Mas. Bukan rak paling depan. Ya, Nando.
bukan di etalase mana, ya, bukan secara fisik. Kayaknya nggak dengar ya, Nando ya? Nggak dengar ya? Oke, bisa didiskusi nanti nilainya ya. Oke, intinya positioning adalah kita tempatkan di benak target audience, ya. Iya. Apa yang akan kita tanamkan di benak audiens dan di hati audiensnya atau target audiens kita. Bisa dari keunikan, manfaatnya, nilai-nilai yang terkandung, atau sesuatu yang berbeda dengan kompetitor. Dan biasanya kita ambil dari strength yang kita miliki, kekuatan perusahaan yang dimiliki. Ingat ya, positioning bukan produk itu ditempatkan di mana, tapi apa yang ditanamkan di benak target audiensnya. Bukan di rak paling depan, Nando. Ya, oke. Jadi inilah yang mungkin nanti bisa ditarik sebagai unique selling proposition atau unique selling point-nya di mana. Tujuannya agar produk tersebut tampak terpisah atau berbeda dari merek-merek yang bersaing. Karena punya positioning yang kuat bahwa misalkan roti kecoa tadi punya rasa lebih otentik khas daerah Papua Utara misalkan. Misalkan seperti itu. Jadi orang-orang akan ingat atau ceker pedas yang menggunakan cabai-cabai pilihan dari Sumbawa. Ketika orang lapar, ingin makan ceker pedas, langsung ingat produk yang brand yang dituju tadi. Di nomor 2 ini bisa menyampaikan beberapa hal terhadap pelanggan. Misalkan mengenai kegunaan khusus, atau barang-barang tersebut itu apa sih fungsinya ya. Jadi kalau saya bicara tentang Hansaplast, teman-teman akan tertuju pada apa? Master, oke, apa lagi? Ini obat-obatan untuk menambah luka dan sebagainya ya. Jadi udah punya positioning yang kuat. Kalau saya bicara Pocari, adalah minuman yang apa? Menambah Nambah ion. ion. Oke. Isotonik. Nah, jadi udah punya positioning yang kuat. Kemudian untuk mencapai hasil yang diharapkan mengenai pemenuhan kebutuhan segmen-segmen yang spesifik. Dan meyakinkan pelanggan terhadap merek yang kita tawarkan depannya. Jadi nggak ragu lagi untuk membeli Hansaplast untuk mengobati luka. Jadi juga nih ya. Misalkan ini, kita akan diposisikan di mana produk kita. Apakah yang murah, apakah yang kualitasnya baik, mahal, atau yang sangat rentan rusak. Jadi orang akan cenderung memilih yang murah tapi kualitasnya baik. Atau boleh diganti teman-teman. Kualitasnya atau harganya boleh diganti dengan apa yang sedang di-planningkan ke depannya. Ya. Nggak harus tentang harga dan kualitas. Oh, ini kayak segmen ya Pak, cuman lebih ke produk arahnya. Ya, betul. Kayak kita sebagai pembeli pingin produk yang seperti apa gitu. Ya, makanya perlu uh, positioning yang kuat bagi target yang kita tuju tadi. Jadi produk kita harus punya keunikan yang khas, entah murah, entah tahan banting seperti Mito ya. Tapi sekarang HP Mito udah rusak semua ya.
dan sebagainya. Jadi harus punya keunggulan. Makanya Mito saat itu adalah sponsor dari Limbat. Ya. Limbat kan tahan injak, apa itu? Tahan paku, tahan apa ya. Makanya target dari Mito adalah pekerja bangunan. Ya. Karena pekerja bangunan suka sekali lihat acara Limbat. Makanya iklannya sangat spesifik dan segmented saat itu. Karena apa? Speaker Mito 2. Cocok bagi mereka untuk dengerin musik yang kenceng sambil geraji kayu dan apa itu? Ngecor ya. Dan ada kalungnya juga saat itu ya. Dan mereka cenderung di pedesaan kebanyakan. Makanya Mito juga ada antennya yang bisa ditarik ke atas untuk meningkatkan sinyal radio dan sebagainya. Nah, positioning ini teman-teman bisa dikaitkan dengan USP nanti ya. Bisa dikaitkan dengan apa sih keinginan mereka, kemudian kelebihan yang dimiliki, dan kompetisi dalam bisnis seperti apa. Jadi terkait dengan kompetitor juga nanti. Kemudian ini nggak akan banyak digunakan oleh kita ya. Tapi boleh juga jika ingin diterapkan, dipersilahkan. Di materi ini juga udah saya lampirkan langkah-langkah membuat USP. Bisa disimak nanti. Kok udah jam 8 aja kita. Tapi masih banyak loh materinya. Lanjut ya. Di-share boleh nanti, akan saya share. Oke, lanjut aja. Langsung tugas ya, karena tugasnya juga akan banyak pertanyaan dari teman-teman nanti. Tapi sebelum saya mulai tugasnya, apakah ada pertanyaan dulu tentang STP, teman-teman? Ada Pak. Ya, silakan. Tentang positioning tadi Pak, Oke. mungkin bisa di ininya apa? PPT-nya tadi. Ada gambar, ada kualitas, harga murah, mahal tadi. Oke, tadi nggak ada ya di sini? Ada. Cuma sekarang kan yang ditampilkan beda. Oh gitu. Ya. Oh iya, iya. Nah, yang di positioning itu kan kalau saya lihat di sini lebih ke suatu produk yang seperti jasa atau produk yang ada apa unsur ekonomisnya. Kalau misalkan karena tadi kan dibahas kita juga untuk selain produk yang ada faktor ekonomisnya seperti LSM atau komunitas seperti itu. Nah, itu untuk parameter di positioningnya itu yang di bagian mana? Ataukah untuk yang di kualitas bagus atau rendah saja atau ada parameter lainnya mungkin contohnya Pak? Oke, tidak harus kualitas dan harga seperti yang sebutkan tadi ya. Misalkan tadi yang non profit ya, geng motor misalkan, kita ingin dipandang sebagai apa oleh masyarakat umum? Apakah dipandang sebagai geng motor yang ugal-ugalan? Sementara itu termindset sekarang ya. Apakah geng motor yang ramah lingkungan? Oke. Nah itu harus diciptakan di awal ketika kita membangun visual identity atau ketika melakukan brand campaign. Ya, kita akan menjadi geng motor yang ramah lingkungan, suka beribadah, menolong orang, penghijauan, dan sebagainya. Kita lakukan itu, kita ciptakan di visual identity kita. Maka nanti ketika kita buat poster, akan ada beberapa kalimat yang persuasif atau yang menyampaikan informasi bahwa geng motor kita adalah geng motor yang ramah lingkungan. Geng motor yang hijau, bukan Grab ya, bukan. Tapi yang ramah lingkungan, itu positioningnya. Dan boleh juga Anda akan menciptakan sebuah komunitas skateboard, ya misalkan ya, yang berandalan mungkin. Misalkan di skateboardnya banyak stiker tentang kekerasan, gambar tengkorak, dan ada pedang-pedangnya. Di ujung skateboardnya ada pisau yang tajam, logonya tentang perlawanan, gambar pedang, gambar dan semacamnya. Warnanya merah, hitam, dan ada tengkoraknya. Jadi hal semacam itu, visual-visual yang mengaitkan dengan arah situ, bisa menciptakan persepsi, bisa menciptakan image yang mungkin membantu positioning tadi.
Jadi intinya di positioning ini adalah menciptakan image apa yang akan ditangkap oleh orang lain. Jadi pencitraan seperti apa. Nah, kebanyakan saat ini teman-teman, banyak lembaga yang brandnya atau positioningnya ditangkap itu baik di mata orang. Tapi ternyata mereka sedang memanfaatkan keadaan yang dilakukannya. Misalkan penyuluhan kesehatan di desa, udah terkenal tuh penyuluhan kesehatan. Tapi ketika di desa, mereka mengambil darah kita, sampel darah kita, dan memasukkan eh, bakteri untuk penelitian yang tertutup. Juga ada. Jadi tampak image-nya, citranya masih baik, tapi sebenarnya enggak. Maka dari itu teman-teman, semua perusahaan boleh pencitraan. Ya. Contoh sederhananya untuk personal identity ya. Banyak pencitraan yang sopan di depan orang, kemudian baik hati di depan orang, tapi ternyata sampai rumah enggak gitu. Ngapain sih? Wah, panjang lebar dan sebagainya. Seperti mama di daerah perkampungan misalnya. Dimanapun saya itu ya, mama ya. Di depannya, nggih Bu, dari mana? Baik. Di belakangnya Rasani. Oh, Niko. Wah, wah, wah. Jadi itu, intinya positioning adalah pencitraan terhadap brand. Ingin dipandang seperti apa kita di mata orang lain. Gitu ya, Mas. Ya, berarti intinya kita menciptakan sebuah persepsi yang ingin kita perlihatkan pada orang-orang begitu, Pak ya. Betul. Makanya itu ada kaitan brandingnya. Betul, Mas. Oke, ada lagi? Saya? Berarti untuk tahu kayak STP itu kita harus tahu dari yang awalnya kayak empati, terus define sama idiot dulu, baru nanti kita bisa kayak eh, itu tadi mengelompokkan dari STP-nya itu tadi. Karena kita udah kayak mengumpulkan permasalahannya, datanya, segala macam itu akhirnya kita bisa mengelompokkan itu tadi gitu. Yap, yap. Tapi kalau diet kan bagian dari perancangan positioningnya ya. Jadi kita harus ada empati, define dulu. Baru kita buat konsep positioning seperti apa. Nah, positioning ini kan harus tahu dulu siapa target kita. Anak-anak atau orang tua. Pencitraan untuk anak-anak beda dengan pencitraan kepada orang tua. Makanya di branding itu ada namanya brand image. Nama halusnya ya. Sebenarnya itu adalah bagian dari positioning yang menghasilkan image. Gitu. Sehingga kalau kita diingat orang banyak akan menghasilkan brand awareness kegiatannya. Orang akan sadar dengan peran kita. Gitu. Ada lagi? Wih, ngantuk kayak berat ya. Banyak? Ada. Yang belakang? Gak ada? Rogatianus? Belum? Saya mau nanya soal tadi kan ada USP itu ya. Ya. Itu kepanjangannya apa ya? Tadi soalnya cuman ada kalau nggak salah keinginan berdasarkan konsumen atau produsen, terus kelebihan berdasarkan eh, konsumen atau produsen dan kompetisi antara konsumen dan produsen. Oke. Unique selling proposition. Itulah kegiatan untuk promosi ke depannya sih. Dan nggak semua teman-teman di sini akan melakukan promosi kan? Mungkin hanya sekedar informasi dan sebagainya. Atau unique selling point, ya nggak ada kepanjangannya dari tadi ya. Oh iya nggak ada. Bersadar saya. Ini kita tambahin baru tak share. Oke, next ya, ke tugas ya. Tugas satu, teman-teman. Jadi tidak harus yang muluk-muluk perusahaan besar enggak, boleh ambil dari lingkungan kita, usaha teman kita. Jadi yang mungkin ingin dibuatkan brandnya, ya. Pokok tidak personal identity ya, jangan membranding orang.
satu ke satu. Teman-teman silahkan menentukan objek penelitiannya, ya. Objek atau subjek penelitiannya ya. Saran saya difokuskan yang belum memiliki logo. Ya, ini adalah usaha mikro kecil menengah dapat bergerak di bidang kuliner, jasa servis, kesehatan, toko makanan, toko sembako, komunitas, non-profit ya, boleh. Nah, setelah punya tujuan atau punya objek penelitian, silakan melakukan tahap empati, yaitu observasi, bisa secara online maupun offline, tapi lebih enak offline kayaknya. Bisa foto juga. Wawancara dengan mereka. Kalau wawancara boleh online, boleh. Kuesioner boleh online, menggunakan Google Form atau apa, boleh, silakan. Nah, kalau bisa disertakan juga dokumentasinya tentang prosesnya. Entah saat berada di lokasi, depan pabriknya, tokonya, atau screenshot ketika wawancara, atau foto bersama ya, atau data hasil kuesionernya, data akhirnya, infografisnya. Nah, kemudian setelah dapat hasil wawancara, silakan ditulis dalam bentuk laporan. Laporannya ada contohnya, udah ada template-nya, tinggal diisi aja, cukup mudah. Dikumpulkan minggu depan dalam bentuk PDF, tidak harus benar ya, tidak harus benar, tidak harus perfect, enggak. Bahkan belum selesai pun, jika ada kebingungan boleh dibawa aja, nanti kita diskusikan bersama. Jadi enggak harus perfect dan selesai 100%, enggak. Oke ya. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman, saya punya sedikit pertanyaan. Oke, bisa dilihat ya tentunya semua ya. Yang online bisa dilihat, yang offline jelas ya. Nah, ada beberapa bidang di sini yang mungkin setiap audiens ini, yang online, yang offline, sudah menentukan pilihannya masing-masing. Entah memilih lingkaran berwarna magenta, segitiga yang sedikit miring, namun nempel dengan garis, lingkaran kecil kuning di bawah garis, persegi hampir nempel, dan ada segitiga yang hampir tidak tampak, namun tinggi dia. Nah, pertanyaan saya, siapa yang memilih lingkaran berwarna magenta? Siapa? Sini. Yang memilih ini. Yang online siapa aja? Nggak ada kayaknya. Yang offline? Nggak ada yang memilih itu? Oke. Kedua, siapa yang memilih segitiga nempel garis dan miring? Yang online? Juga nggak ada. Yang offline? Nggak ada. Oke, ketiga. Siapa yang memilih lingkaran kuning kecil di bawah garis? Satu, dua. Saya Yang Pak, lain? Tiga, empat. Oke, empat orang ya. Siapa yang memilih persegi empat? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Oke, paling banyak ya. Oke. Yang terakhir, siapa yang memilih segitiga hampir tidak tampak? Lebih tinggi, dua. Oke, cuma dua orang. Oke, itu Nando ya. Oh, tiga orang. Oke. Nah, kita ibaratkan teman-teman,
bidang-bidang di sini adalah objek penelitian kita. Ya, masing-masing punya kekuatan, strength, masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya peluang dia dan punya ancaman. Misalkan yang milih lingkaran besar dari segi fisik dia lebih besar dia. Dia terbang. Kelemahannya dia tidak menyentuh garis jika dianggap kelemahan. Namun tidak terlalu pekat warnanya. Kemudian yang segitiga, dia punya keunggulan, dia paling nempel garis. Warna paling padat, tampak berat ya. Dia runcing, kelemahannya dia tidak seimbang, miring ketika nyentuh garis. Yang kuning kecil, keunggulannya dia paling mencolok di antara lainnya. Ya, warna kuningnya. Dan dia punya outline berbeda sendiri daripada lainnya. Namun dia kelemahannya di bawah garis. Persegi 4, keunggulannya dia kokoh, tampaknya. Kokoh, tegas, hampir nempel di garis, kelemahannya dia pudar warnanya. Namun dia juga pendek. Sementara segitiga, yang terakhir, dia paling tinggi di antara lainnya. Menjulang tinggi. Namun hampir tidak tampak di mata orang lain. Dan dia juga punya kelebihan hampir nempel dengan garis. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Setiap objek penelitian yang kita tentukan ke depannya tergantung dari sudut pandang yang akan kita lakukan proses empati. Ya, sejauh mana kita teliti, sejauh mana kita detail dalam memandang itu, dan kita pasti punya pilihan sendiri, punya kacamata sendiri dalam melihat bentuk-bentuk atau peristiwa yang terjadi di objek penelitian. Oke ya. Nih, objek memiliki keunggulan dan kelemahan. Ada masalah positif dan masalah negatif yang dimiliki mereka. Soal tadi ya. Setiap objek memiliki permasalahan dan penilaian masing-masing. Dan tentunya berbeda, nggak sama. Hal yang terlalu tinggi bisa direndahkan, nempel garis. Yang ke bawah bisa dinaikkan agar nempel garis dan sebagainya. Setiap objek memiliki segmen yang berbeda. Ya, berbeda toh semua di sini? Anda dianggap segmen. Sementara bidang tadi adalah objeknya. Setiap objek membutuhkan solusi yang logis dan rasional. Jangan ngawur, teman-teman. Maka dari itu, untuk membantu menentukan masalahnya apa, ya, saya punya tabel di sini, bisa diisi, bisa 5 aja atau lebih dari 5, silahkan. Yang pertama, masalahnya harus berhubungan dengan logo. Oke ya, nggak punya logo, logonya nggak kelihatan, logonya terlalu banyak, nggak konsisten, logonya nggak jelas, dan sebagainya. Solusinya adalah merancang logo tentunya. Meredesain logo. Belum rebranding ya, tapi meredesain. Alasannya apa? Belum memiliki data visual yang konsisten berupa logo. Kedua, misalkan usaha tersebut tidak memiliki sound system, sehingga solusinya dibutuhkan media berupa sound system. Alasannya apa? Banyak orang yang mencari tokonya tapi tidak ketemu. Banyak toko-toko di sampingnya punya sound system, namun toko tersebut tidak punya pengenal yang kuat di depannya. Ketiga, masalahnya tidak memiliki media merchandise misalkan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap toko tersebut. Medianya apa solusinya? Jika toko makanan, berarti merchandise-nya berupa apa? Contohnya. Gelas, oke, bisa. Tumbler, oke. Apa lagi? Piring cantik, iya. Ya, boleh aja, boleh aja. Dan seterusnya ya.
Oke, untuk ini bisa dipahami ya. Ini alat bantu aja dalam membuat laporan nanti ke depannya. Nah, laporan tersebut kita membutuhkan cover, teman-teman. Cover. Covernya seperti ini. Ya, jadi ada judulnya, ada tugas satu, ada logonya Asia, oleh siapa, dan ada program studi termasuk fakultas dan kampus beserta tahunnya. Nah, gimana caranya membuat judul yang benar dan lebih enak dibaca? Seperti ini. Jadi gini, kita fokus pada media visual identity ya, karena mata kuliah kita itu. Ditambah dengan objek yang dipilih nanti teman-teman. Misalkan visual identity geprek Cak Mun Malang sebagai apa nanti? Apakah informasi, promosi, brand awareness, atau brand image? Semakin ke bawah, semakin berat tingkatannya ya. Semakin ke atas, semakin mudah. Karena untuk promosi harus melalui media informasi terlebih dahulu. Untuk meningkatkan brand awareness berarti harus ada media lainnya yang udah pernah dipublikasikan. Untuk brand image berarti harus punya pengenal dulu sebelumnya. Orang harus tahu dulu sebelum tahu citranya seperti apa. Jadi paling mudah adalah media informasi. Jadi depannya visual identity, objek penelitiannya, dan sebagai media apa. 4 ini boleh. Untuk judul, apakah ada pertanyaan? Cover? Aman? Online aman? Oke, next. Gitu ya. Nah, ini isinya. Nggak harus padat, nggak harus banyak. Yang penting isinya to the point ya. Jadi kalau kita membuat bagian satu pendahuluan itu ya, pasti ada latar belakang ya. Minimal 4 paragraf. 2 lembar pun nggak apa, wes. 2 lembar aja. Yang pertama itu tentang opening dulu. Jangan langsung ke masalah ya. Misalkan tentang makanan. Toko Cak Mun tadi. Di era sekarang ini banyak tempat-tempat makanan sedang bersaing. Nah, itu opening. Baru masuk di objek penelitiannya apa? Paragraf 2 ya. Toko Cak Mun adalah toko yang menjual ceker pedas dan sambal khasnya yaitu geprek hijau ya. Dan paragraf ketiga sampaikan masalahnya. Namun toko Cak Mun memiliki masalah yaitu logonya kurang dikenal, tidak dapat dibaca, tidak menggambarkan ayam geprek, tidak menggambarkan makanan dan sebagainya. Tidak memiliki logo, tidak ada sistem dan sebagainya. Jadi masalahnya dituangkan di sini semua. Nah, kemudian solusinya apa? Merancang logo, merancang apa tadi? Yang di tabel tadi adalah bantu untuk membuat bab 1 tadi. Ya, nih, masalahnya apa? Solusi bersama media. Nanti akan masuk di bagian latar belakang. Sedikit aja, nggak usah banyak. Mbak boleh izin nanya, Ya, silakan. itu maksudnya batasan software poin C itu apa, Pak? Oke, belum sampai situ tadi ya. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Yang apa? Yang rumus masalah dulu ya. Baru nanti saya jelaskan sekalian. Silakan, Pak. Oke. Kemudian 1.2 adalah rumusan masalah. Bagaimana merancang ditambah judul? Apa tadi judulnya? Bagaimana merancang visual identity, Malizo, dan pasar sebagai media promosi ditambah yang efektif. Ya. Bagaimana merancang ditambah judul ditambah yang efektif. Udah gitu aja. Tidak perlu ditambah apa-apa. Cuma sedikit set aja. Nah, batasan masalah. Objek medianya harus jelas. Penelitian hanya berfokus di ayam geprek Cak Mun, Kota Malang. Mungkin punya cabang banyak ya, tapi kita fokus pada Cak Mun yang di Kota Malang. Yang B,
target audience hanya terbatas pada umur 5 sampai 10 tahun misalkan. Itu aja. Jadi nggak apa banyak, cuma sedikit aja. Software yang digunakan adalah software Corel Draw X7 dan Photoshop CC 2015 misalkan. Udah gitu aja. Jadi bukan yang bawahnya itu enggak, cuma sebutin aja A, B, dan C. Tujuannya apa? Sedikit aja, satu paragraf. Tujuannya adalah merancang visual identity, geprek Cakmun atau Mabel Miniso tadi sebagai media informasi yang efektif bagi target audience. Itu aja cukup. Karena nanti adalah TA teman-teman. Ini kita udah merancang TA bab 1. Ya, jadi buat bahan aja. Karena nanti kita akan ngajukan 3 judul ya. Ini jadi salah satu judul yang bisa kita ajukan. Manfaatnya apa bagi peneliti? Menerapkan ilmu selama belajar di mata kuliah? Jadi gitu aja cukup. Manfaat bagi objek penelitian? Membantu mereka mengenalkan gepreknya bagi target audiens. Misalnya gitu. Bagi target audiens apa? Lebih mengetahui M geprek karena ada sound systemnya. Lebih tahu M geprek karena punya logo yang terpercaya misalkan. Udah simple gitu aja. Yang 1.5 bisa ngopi dari internet ya. Bebas. Yang 1.5 bisa copy paste dari internet. Nah, baru ini yang teman-teman peroleh dari apa? Hasil penelitian tadi. Bisa nyampaikan tentang profilnya, sejarahnya, visi misinya, foto produknya tadi apa ya? Logo yang udah dimiliki jika ada, atau komputer jenis yang jadi pesaing mereka. Ini jangan banyak, sedikit aja. Kemudian tabel SWOT tadi sedikit aja, cuma 3 kali 4 poin singkat. STP cuma sampaikan segmennya tadi, orang mana, umurnya berapa, kemudian psikografisnya seperti apa, dan biografisnya seperti apa. Poin-poin aja, sedikit. Targetnya cuma umur aja, umur berapa sampai berapa, dan positioningnya seperti apa. Geprek yang pedes, misalkan. Atau mebel yang minimalis dan murah, gitu aja. Yang 24 tidak wajib. Kalaupun nggak selesai, cuma selesai yang bagian ini aja, teman-teman, nggak apa-apa. Jika bingung ya, tapi kalau nggak bingung ya nggak apa-apa, silakan. Oke, dikumpulkan di mana? Pertanyaannya. Drive aja ya. Nyusul ya, linknya ya. Oke, dari tugas ini teman-teman, terlebih yang ini, terlebih yang bagian 1, bukan bab ya, tapi bagian 1 ya. Ada pertanyaan? Ya. Mau nanya soal slide sebelumnya yang waktu, bukan, sebelumnya lagi, yang ada informasi yang tadi kan ada, tadi apa ya, kayak yang waktu bikin cover kan ada nah ini informasi promosi brand awareness sama brand image itu apa ya, kayak aku masih belum paham soal pembedaannya. Kan tadi kayak yang setauku informasi itu yang sedikit lebih mudah daripada yang makin ke bawah makin sulit gitu. Oke. Jadi kalau informasi teman-teman, ya udah sekedar informasi aja. Jadi poin-poin yang dikerjakan tidak terlalu rumit. Tapi kalau yang dipromosi, berarti kan harus ada kalimat persuasif. Ya, kalimat ajakan yang mungkin akan membutuhkan copywriting di dalamnya. Ketika membuat poster mungkin, ketika membuat media merchandise, berarti harus ada kalimat persuasif yang tertera di merchandise-nya. Ya, berarti kan lebih sulit. Kalau yang di informasi cuma nampilin logo aja, tapi kalau yang di promosi harus mikirin
lagi gimana caranya? Sesuatu yang persuasif. Jadi kayak brosur segala macam itu ke arah sana. Iya, brosur adalah promosi. Buat apa? Brosur adalah buat promosi. Kalau katalog apa? Promosi apa masih? Formasi. Sound system depan toko misalkan Promosi. 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 Berarti ada sesuatu yang persuasif di dalamnya kalau promosi. Billboard berarti ya. Kalau cuma logo, alamat, dan nomor HP di sound systemnya, Informasi. Informasi. tapi kalau ada kalimat segera beli sekarang, ada promo. Berarti promosi. Karena ada sesuatu yang persuasif. Kalau logo aja, tetap informasi. Tapi kalau ada tagline-nya, just do it. Informasi, yakin? Brand awareness mungkin. Brand awareness. Oke, jadi gini, dari kegiatan promosi yang sering dilakukan akan menciptakan brand awareness. Berarti ada brand campaign di dalamnya. Harus ada media-media yang konsisten dan selalu diterapkan setiap tahun, setiap bulan, dan sebagainya. Kalau brand image, berarti udah gak peduli tentang promosi informasi. Orang udah tahu citranya, udah yakin dengan itu. Sehingga dalam brand image ada namanya brand trust. Orang percaya terhadap brand tersebut. Kalau image-nya bagus. Kalau image-nya jelek, maka tidak akan ada brand trust. Tetap ada trust, tapi percaya kalau nggak bagus. Percaya kalau buruk. Seperti itu. Jadi kalau ingin mudah, bisa ambil yang informasi. Jika emang apa lebih, kalau sedikit bisa ngambil yang promosi. Dan yang dua ini sedikit lebih rumit medianya. Tapi nggak apa, silakan dicoba. Gitu. Oke, yang online ada pertanyaan? Berarti tugasnya sampai bab 2 ya, Pak? Eh, bagian, Oh iya. bagian dua. Kalau bab nanti ada teorinya nanti, teori dan semuanya. Silakan kalau ingin diganti bab nggak apa. Jadi ada teori DKV, teori nirmana ya, teori apa lagi banyak. Kita sedikit aja, singkat dan padat aja. Ini dikumpulkan terakhir kapan Pak nanti? Sebenarnya nggak ada terakhirnya ya, tapi minggu depan harus ada progresnya. Oke. Ya, ya jangan sampai progresnya cuma satu aja. Kita nanti bahas apa minggu depan? Karena akan kita uh, tak baca satu-satu dulu, nanti berapa poin yang akan banyak salahnya atau kurang tepat akan saya sampaikan di minggu depan. Seperti itu. Fleksibel aja sih teman-teman. Yang penting nanti ada sesuatu yang teman-teman jadikan objek penelitian untuk merancang logo. Sebenarnya itu sih. Karena capaian kita kan nanti merancang GSM ya paling akhir ya. Merancang GSM. Kalau ini nggak ada, gimana kita merancangnya? Ya, ya silakan saya tanya itu. Nando. Iya Pak. Apakah tugas ini berkaitan dengan tugas akhir nanti Pak? Bisa jadi. Karena kebanyakan teman-teman yang ngambil TA atau proposal judul, tugas di mata kuliah saya, di mata kuliah visibility, mata kuliah merchandise, dijadikan pengajuan judul di tugas akhir nanti. Jadi sekalian nyicil. Tapi formatnya nggak seperti ini ya tugas akhir ya. Ini format
Sederhana aja, simple. Kalau di tugas akhir bab 1, bab 2. Bab 2-nya teori, beserta ini juga ada profil dan keunggulan dari perusahaannya juga. Tapi di sini saya namakan bagian, biar lebih mudah, lebih ringkas, sedikit. Ya. Seperti itu, Mas Nando. Ya, silakan. Permisi mau nanya, kalau misalkan eh, masing-masing dari kita mau konsul, tapi kan ini mungkin kata Pak Yogi kan buat minggu depan harus ada progresnya. Ya, Tapi kalau misalkan mau konsultasi di luar jam kuliah gitu, misalkan dipersilakan. secara pribadi gitu. Boleh, bisa melalui WhatsApp ya, atau datang ke kampus, tapi harus janjian dulu jamnya ya, karena setiap hari saya ada kelas, jadi harus menyesuaikan. Tapi lebih enak online sih kebanyakan. Kalau waktu-waktu yang tidak tertentu ya. Lagi teman-teman kerja ya, bisa dikirim PDF-nya online, kemudian kita bahas di situ. Tapi ya sedikit lambat ya, karena semester ini saya membimbing sekitar 20 mahasiswa untuk TA. Dan seminar berapa orang ya? Lupa saya. Jadi harus dibagi-bagi waktunya termasuk kelasnya. Tapi akan saya balas meskipun sedikit lambat. Entah malamnya atau apa nanti pasti saya balas. Yang online? Ya, silakan. Oh, oke katanya. Jadi nggak ada masalah ya dengan instruksinya ya. Tuh, dua ngeluh ya. Gimana ngerjainnya ini nanti ya. Nggak ada teman-teman? Oke, sudah selesai. Jadi kalau teman-teman sadar, PowerPoint ini adalah PowerPoint terbanyak ya. 56 halaman. Bukan PowerPoint lagi nih ya, ini file. Karena nggak apa, biar dibaca teman-teman yang ikuti hari ini. Biar dibaca secara detail. Oke teman-teman? Wah, kayaknya udah mengantuk berat ini. Oke, sedikit lagi kita gas. Ada lagi pertanyaan? Berarti termasuk slide-nya nanti slide yang tugas saya maksud itu nanti di-share juga. Iya, di-share. Sebenarnya teman-teman bisa mengakses di learning ya. Bisa ya? Nah, udah diunggah situ ya. Oleh admin tadi. Nggak ada? Belum? Bisa nanti tak share di grup aja lebih enak ya. Tapi gitu aja deh. Kayak. Gimana? Udah oke yang online? Oke, Pak. Oke, Pak. Yang offline? Wah, siap katanya. Yes, intinya gini teman, tugasnya jangan jadikan beban ya. Kita fleksibel aja, ringan aja, mengalir aja. Eh, ya gitulah. Saya persilakan bagi yang diskusi dengan saya nggak apa. Saya mau nanya terkait soal biasanya yang paling sering untuk jadi apa ya kayak tantangan saat membuat kayak sebuah karya untuk visual identity itu apa tantangan Tantangannya, yang paling sering terjadi? tantangannya adalah waktu bagi yang kelas eksekutif ya. Waktu karena nggak banyak ya. Harus kerja, harus apa. Yang utama itu. Yang kedua adalah menulis laporan. Itu juga banyak kendala bagi teman eksekutif. Ya saya menyadari karena keterbatasan waktu ya. Maka dari itu saya buat simple tadi. Poin-poinnya sudah saya tuliskan, saya bantu buat, kemudian teman-teman tinggal ngisi aja. Yang ketiga, kedepannya ya, adalah merancang logo. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di internet, kemudian ditiru dan diterapkan nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau teman-teman nggak dapat ilmu apapun kalau cuma dari internet. Maka dari itu akan saya breakdown lebih dalam nanti mengenai prosesnya.
bukan lihat di hasilnya tapi prosesnya. Supaya apa? Bisa berguna bagi kehidupan dan bangsa. Ya minimal bagi lingkungan kita lah. Ketika 17 Agustusan bisa membuat logo HUT RI ya. Atau ketika adik kita minta buatin logo untuk usahanya, kita bisa membantu. Terlebih berguna bagi teman-teman ketika membawa usaha di rumah, ketika bekerja dapat proyek logo. Karena logo itu mahal, teman-teman. Yang mahal bukan hasil akhirnya, prosesnya. Proses penelitiannya yang mahal. Gitu. Jadi prosesnya. Kita lebih berfokus pada proses. Kita berjuang di proses. Itu yang saya nilai nanti ke depannya. Kalau saya mudah, tinggal buat di PPT, disimpan di PDF, udah jadi. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman, ada setengah jam sih. Tapi saya lihat di sini yang online udah pada sayu semua ya matanya itu. Yang ngopi itu enggak tuh, semangat itu. Mungkin Nando nanti kalau karyanya kurang baik, tak kasih sesuatu yang lebih. Ya. Harus baik, Nando. Rugi no dari eksisnya. Ya. Rugi dari eksisnya. Ya eksis banget loh dari tadi. Aktif sekali. Wah. Oke ya teman-teman ya. Yang offline juga udah mulai tidak fokus di sini. Udah mikirin kasur di rumah ya. Kayaknya itu teman. Jadi kita jumpa minggu depan ya teman-teman ya. Atau ada ya pesan dan kesan selama seminggu ke belakang? Pak, saya kurang di sini, boleh silakan. Pak, saya males. Speaking, perlu itu. Kalau perlu itu, waktu kita dengan materi sekian banyak, yes, kita ngalir aja ya. Kalau ada hal yang kurang enak, sampaikan aja langsung, nggak apa-apa. Pak, terlalu cepat, sampaikan aja ya. Pak, terlalu slow, kita percepat. Pak, jangan sampai jam setengah 9, sampaikan aja. Kita cari mediannya, mana yang enak bagi teman-teman, mana yang enak bagi saya juga. Gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup hari ini ya. Kalau ada apa-apa silakan menghubungi di grup atau personal, meskipun agak lambat balasnya, tapi tetap akan saya balas. Gitu ya. Oke, untuk hari ini saya akhiri teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti beberapa jam ini ya, dan bersedia menerima materi yang mungkin sedikit kacau karena banyak ya. Oke, saya akhiri. Selamat malam teman-teman. Silakan istirahat. Selamat malam. Malam, makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.